Di dunia ini ada banyak roh yang tersebar di semua tempat, di gedung kosong, hutan, gunung, atau tempat-tempat lainnya. Dan manusia yang bisa berinteraksi sekaligus mengendalikan semua roh itu disebut Shaman King. Selamat datang di Dayonime, pecinta anime yang suka mie ayam dan nasi goreng. Jangan lupa subscribe ya. Seorang bocah bertubuh pendek bernama Manta berniat mengambil jalan pintas lewat kuburan karena sudah kemalaman. Di situ dia malah ketemu seorang bocah yang berteman dengan para hantu penghuni kuburan tersebut. Tentu saja, Manta langsung kabur ketakutan. Besoknya di sekolah, Manta cerita pengalamannya melihat banyak hantu di kuburan. Tapi malah ditertawakan sama teman-temannya yang lain yang bilang tidak ada hantu di dunia ini. Manta frustasi karena tidak ada yang percaya dengannya. Dan kejutan datang pas wali kelas memperkenalkan murid baru bernama Asakura Yoh, seorang bocah yang memakai headphone di kepala. Manta mengenalinya sebagai bocah yang berteman sama hantu di kuburan malam tadi. Tapi dengan ekspresi datar, Asakura Yoh malah berkata kalau tidak ada yang namanya hantu. Manta semakin frustasi karena jadi seperti orang yang berhalusinasi sendiri. Karena tidak tahan, sepulang sekolah, Manta mengikuti Yoh yang malah bengong sampai sore di atas jembatan. Manta pun menghampiri Yoh karena sudah ketahuan. Di situ Yoh mengaku dirinya adalah seorang shaman yang bertugas sebagai penghubung antara dunia ini dan dunia lain. Sebelum pergi, Yoh nanya apa Manta tahu tentang Amidamaru. Dan dijawab oleh Manta kalau itu adalah nama seorang samurai legendaris yang terkenal di kota tersebut. Mendengar itu, Asakura Yoh pergi dengan senyum setelah mengucapkan terima kasih ke Manta yang bingung dengan tingkah Asakura Yoh tersebut. Besoknya Manta mencari tahu tentang shaman yang di buku diceritakan kalau shaman disebut sebagai dewa roh yang bisa membuat diri mereka kerasukan roh orang mati dan memakai kemampuan dari roh tersebut. Malam harinya di kuburan ada sekelompok berandalan yang dipimpin oleh seseorang dengan gaya rambut aneh yang dipanggil dengan nama Ryu-san, si naga pedang kai. Dengan arogan, Ryu ini malah merobohkan papan nisan dari Kubikusa Amidamaru. Temannya coba mengingatkan, tapi Ryu meremehkan benda itu karena tidak tahu tentang Amidamaru. Temannya cerita kalau Amidamaru adalah samurai kuat yang hidup 600 tahun lalu dan Ryu bisa kena kutukan kalau menginjak kuburannya. Tapi Ryu malah menghancurkan nisan Amidamaru dengan pedang kayunya dan berteriak sombong kalau kutukan itu cuma omong kosong. Ternyata di situ juga ada Manta yang sebenarnya ingin mencari Yoh. Sayangnya dia malah ketahuan sama Ryu. Besok paginya Manta masuk sekolah dengan muka babak belur dan tangan cedera. Lagi-lagi temannya menertawakan Manta dan menyindir bualan Manta tentang roh orang mati. Tapi tahu-tahu Yoh Asakura muncul dan berkata kalau roh itu memang ada. Rupanya Asakura Yoh sudah dengar tentang kejadian malam tadi. Dia mengajak Manta pergi buat balas dendam. Yoh bilang kalau Manta ini orang baik karena sesuai pesan dari kakeknya kalau tidak ada orang jahat yang bisa melihat roh. Asakura Yoh sudah menganggap Manta ini sebagai temannya, makanya tidak terima karena Manta sudah dibuat babak belur. Sedangkan Manta coba mengingatkan kalau si pedang naga kayu itu sangat kuat dan berbahaya. Tapi Yoh tersenyum dan bilang dia punya teman yang sangat kuat. Benar saja, malam itu Asakura Yoh mendatangi rombongan Ryu dan mengusir mereka pergi. Karena para roh di kuburan itu bilang kalau keberadaan rombongan Ryu ini sangat mengganggu. Tiba-tiba muncul roh Amidamaru, sang samurai legendaris yang tampak marah. Cuma Yoh dan Manta yang bisa melihat kehadiran Amidamaru. Roh samurai itu dendam pada Ryu karena sudah menghancurkan nisannya. Asakura Yoh memakai teknik Yoigatai, yaitu mengubah roh Amidamaru jadi bentuk bola api, lalu memasukkan roh Amidamaru itu ke tubuhnya sendiri. Asakura Yoh yang sudah kerasukan Amidamaru memakai papan penanda nisan sebagai senjata dan bergerak sangat cepat memotong rambut lucu milik Ryu. Rombongan berandalan itu langsung ngajir membawa Ryu yang pingsan.
Dia cerita kalau di dunia ini banyak roh kuat yang masih punya penyesalan sehingga belum bisa pergi dari dunia ini. Dia ingin berteman dengan semua roh itu agar bisa menjadi Shaman King. Dan ia meminta Amidamaru buat jadi partnernya. Sayangnya, Amidamaru langsung menolak karena dia sedang menunggu sesuatu di tempat itu sejak 600 tahun lalu. Dia langsung berkata, dia tahu apa yang ditunggu Amidamaru, yaitu temannya yang bernama Mosuke. Dahulu kala, Amidamaru dan Mosuke adalah dua sahabat. Mosuke seorang pandai besi dan Amidamaru seorang samurai. Keduanya diterima kerja di rumah Shogun yang terpesona dengan pedang buatan Mosuke. Tapi Shogun itu malah menyuruh Amidamaru membunuh Mosuke karena tidak ingin Mosuke membuat pedang lain yang sama hebatnya. Amidamaru yang tidak mau membunuh sahabatnya menyuruh Mosuke lari saja. Mosuke pun setuju, tapi dia minta waktu sehari untuk membuat Harusame, yaitu katana buatannya, menjadi lebih kuat lagi. Dia ingin memberi Amidamaru sebilah katana terhebat yang pernah ada. Naasnya, Shogun itu malah mengirim pasukannya buat menghabisi Mosuke. Dan demi melindungi sahabatnya, Amidamaru membantai pasukan Shogun tersebut. Akhirnya, Amidamaru dihukum mati tanpa pernah sempat menerima Harusame. Dan itulah yang jadi penantiannya selama 600 tahun. Rupanya Sakuraya juga ketemu dengan roh Mosuke. Ia juga belum bisa pergi ke Nirwana karena belum sempat menyerahkan Harusame. Asakuraya menunjukkan Harusame yang sudah jadi pada Amidamaru dan menyampaikan pesan terakhirnya buat Amidamaru. Maaf sudah membuatmu menunggu lama. Mata Amidamaru terharu saat melihat Harusame yang berkilau terkena cahaya bulan. Dan saat itu dia pun setuju menjadi partner dari Asakuraya. Suatu malam, laki-laki Manta pulang telat. Dan karena sudah tidak takut sama hantu, Manta pun lewat kuburan agar lebih cepat. Tapi di situ, dia malah ketemu bocah bernama Ren, yang ternyata juga seorang Shaman. Dia menyuruh Manta menyampaikan ke Yoh kalau Ren akan mengambil roh Amidamaru. Manta langsung ketakutan pas melihat roh kesatria berbaju sirah milik Ren yang menatapnya dengan mata tajam. Besok pagi dia segera cerita ke Yoh tentang Ren yang ingin mengambil Amidamaru. Sepulang sekolah, Yoh dan Manta ditemani Amidamaru malah bertemu dengan Ren yang sedang berdebat sama 4 berandala. Tanpa roh miliknya, Ren bisa menghajar keempat lawan dengan mudah. Tapi pas mau ditabrak pakai mobil, Ren barulah mengeluarkan bason, roh kesatria baju sirah, dan memakai senjata besarnya buat membelah mobil itu jadi 2. Yoh maju dan menghentikan Ren saat ingin menusuk salah satu bandelan itu. Bocah bernama lengkap Tauren itu benci sama manusia-manusia yang jahat dan menganggap mereka semua tidak ada artinya. Dia berkata akan jadi Shaman King dan memurnikan dunia ini. Tauren menganggap para arwah adalah senjata. Jadi dia tertawa pas mendengar Yoh menganggap Amidamaru sebagai temannya. Ren kembali memanggil Bason untuk merebut paksa Amidamaru. Yoh yang kesal karena sikap Ren lalu meraih riba besi dan memanggil Amidamaru untuk menyatu dengannya. Dengan riba besi yang dipakai sebagai pedang dan Ren memakai tombak panjang, pertarungan seru antara 2 roh kuat. Keduanya seimbang dalam hal kekuatan dan kecepatan. Tapi rupanya Ren belum serius. Dia memutar tombaknya dengan cepat dan mengeluarkan kekuatan lebih besar, melukai bahu Yoh sampai membuatnya terpental ke aspal. Ren berpendapat kalau dirinya menganggap Bason sebagai alat. Jadi saat penyatuan, Ren bisa mengendalikan kekuatan Bason secara penuh. Sedangkan Asakuraya yang berteman dengan Amidamaru tentu membuat 2 jiwa dalam satu tubuh sama-sama punya pemikiran masing-masing. Jadi bisa dibilang kesadaran Yoh tidak akan bisa mengimbangi refleks dari Amidamaru. Tapi rupanya Asakuraya masih bisa bangun. Dia belum kalah. Dia masih tetap berkata kalau Amidamaru adalah teman, bukan sebuah alat.
Ia menyuruh Amidamaru pergi saja karena merasa dia tidak akan bisa menang melawan Tauren. Bahkan kalau Yoh mati, ia menyuruh Amidamaru pergi ke alam baka saja daripada tetap di dunia dan dijadikan alat. Hal itu tentu membuat Ren kaget karena Yoh rela melepas Amidamaru ke sosok kuat yang sangat berharga bagi seorang saman. Ren pun kembali menyerang Yoh agar bisa menghabisinya sebelum Amidamaru menghilang. Tapi kali ini Yoh bisa menangkis serangan kuat Ren. Ternyata Yoh berhasil bonding lebih erat dengan Amidamaru. Asakura Yoh meraih patahan bola besi dan memasang kuda-kuda asli milik Amidamaru yang sebenarnya seorang samurai pengguna 2 pedang. Kali ini dengan kekuatan 100% milik Amidamaru, Yoh berhasil menumbangkan Ren. Tapi dia sendiri juga roboh karena tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan dari Amidamaru. Ia terbangun di kamar rumah sakit. Di situ ada Amidamaru dan Manta yang menunggui. Tahu-tahu muncul seorang gadis manis memakai ikat kepala merah. Manta yang menegur gadis itu karena sembarangan masuk malah kena tampar dengan keras. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Ana, saman Itako yang juga calon istri dari Asakura Yoh. Ana berkata kalau mulai hari ini dia akan melatih Yoh. Nama lengkap di situ adalah Hyoyama Ana, saman yang punya kemampuan pemanggilan roh, meski roh itu sudah di alam baka. Dengan cara bertanya pada roh itulah Ana tahu lokasi Yoh dan juga tentang pertarungannya melawan Tauren. Menurut Ana, kalau Yoh berhadapan dengan Ren lagi, dia bisa dipastikan akan kalah telak. Ana juga membawa kabar kalau kota Tokyo akan jadi tempat berkumpulnya para saman dari penjuru dunia untuk saling bertarung demi menjadi seorang saman king. Demi bisa memenangkan pertarungan itu, Ana akan memberi latihan khusus pada Yoh. Besoknya di sekolah, Asakura Yoh datang dengan muka babak belur. Dia cerita kalau Ana memberi latihan untuk menguatkan fisiknya. Dan kejutan berikutnya, Ana ikut jadi murid di kelas tersebut. Suatu malam, rombongan Yoh didatangi seorang wanita bernama Taojun, kakak dan Tauren. Lagi-lagi, tujuannya adalah meminta Yoh menyerahkan Amidamaru. Taojun ini adalah Daoshi, jenis saman dari Cina yang punya kemampuan sihir. Dia memunculkan vampir Cina yang dipanggil dengan nama Li Byron, tapi bukan seutuhnya roh seperti Amidamaru, melainkan mayat yang dikendalikan pakai kertas jimat. Jadi Taojun memasukkan roh ke tubuh aslinya kembali, meski bukan hidup kembali, tapi dengan cara itu roh yang dipanggil akan bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya karena berada di dalam tubuh asli. Laki-laki Yoh kesal karena Taojun juga memperlakukan arwah sebagai alat seperti Ren. Yoh pun segera melakukan Hyougatai dengan Amidamaru. Sedangkan Taojun memakai kertas mantranya untuk memerintahkan Li Byron bertarung. Kemampuannya sangat hebat sampai bikin Yoh terkena banyak serangan dahsyat dan babak belur. Di tengah pertarungan itu, Taojun cerita kalau saat dia masih kecil, orang tuanya membunuh Li Byron dan mengambil rohnya sebagai hadiah ulang tahun Taojun. Manta yang mengidolakan Li Byron jadi merasa sedih karena idolanya meninggal hanya karena keserakahan manusia. Yoh berdiri lagi dan berkata tidak akan kalah dari roh yang kebingungan. Tadi sangka vampir Li Byron sedang menangis. Rupanya perasaan roh Li Byron yang tersisa bertahun-tahun kini meluap keluar. Tapi Taojun tidak peduli dan kembali memerintahkan Li Byron menyerang lagi dan bikin Yoh lebih babak belur. Amidamaru minta maaf. Gara-gara tidak ada pedang sebagai medium, dia jadi tidak bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya. Mendengar itu, Manta segera pergi mencari benda yang mirip pedang. Dan dia malah ketemu sama Ryu, si pedang naga kayu. Manta memohon untuk dipinjami pedang kayunya. Tapi tentu saja malah dihajar sama Ryu. Manta terus memohon meski terus-terusan kena hajar. Sementara itu, Yoh juga bernasib sama. Vampir itu terus menghajar Yoh tanpa ampun. Dan saat itulah
Manta kembali dengan muka babak belur, tapi juga dengan pedang kayu milik Ryu. Dengan memegang pedang, gerakan Yoh jadi berbeda, lebih cepat, dan bisa mengeluarkan tebasan kuat, mengenai kepala Lee Byron dan merusak kertas mantra yang tertempel. Ingatan Lee Byron tentang keluarga Tao yang menjadikan mayat hidup langsung kembali. Dia meluapkan amarahnya dan menyerang Tao Jun. Untungnya, dia menahan serangan Lee Byron saat hampir mengenai Tao Jun. Sedangkan wanita itu tertunduk pasrah karena dia tahu vampir yang terbebas dari kertas mantra akan mengamuk tanpa bisa ditahan. Tahu-tahu Ana maju dan menampar Tao Jun karena menyerah begitu saja. Dia menyuruh Tao Jun bertanggung jawab atas perbuatannya. Kali ini Ana yang maju. Dia melakukan pemanggilan arwah yang dianggap bisa mengalahkan Byron, yaitu mendiang guru dari Lee Byron. Dia segera mengeluarkan Amidamaru dari badannya dan menggantinya dengan roh dari guru Lee Byron. Tapi yang dimasukkan Ana ternyata seorang kakek tua. Karena Samon, guru Lee Byron itu meninggal di usia 90 tahun. Jadi rohnya tentu berwujud seperti saat dia meninggal. Tapi meski begitu, ternyata roh Samon masih bisa bergerak lincah menghindari semua serangan Byron. Bahkan Yoh berhasil menjatuhkan Byron dengan satu pukulan yang membuat roh Byron keluar dari jasad vampirnya. Dia jadi bisa melihat roh gurunya yang sudah keluar dari badan Yoh. Sedangkan Tao Jun berjalan pergi dan mengaku kekalahannya, juga menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan. Tapi Lee Byron yang masih punya ambisi jadi yang terkuat, malah minta Tao Jun menjadikannya zombie lagi. Tapi dengan syarat tanpa kertas mantra.